Bandara IMIP itu dari ESDM ada yang turun tangan nggak Pak? Di Morowali? Kemarin Satgas PKH, saya kebetulan pada satu hari sebelumnya saya ikut mendampingi tim di bawah pimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto memerintahkan penindakan tegas tanpa pandang bulu terkait dugaan aktivitas ilegal di Bandara Morowali area IMIP yang diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, saat masa kepemimpinannya. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu, 26 November 2025. Bahlil menegaskan jika perihal bandara di Morowali adalah kewenangan dari sektor perhubungan dan keamanan bandara. Namun dirinya memastikan bahwa pemerintah akan menindak siapapun yang terbukti melakukan penambangan secara ilegal di wilayah tersebut. Sebagai informasi, bandara yang terletak di kawasan IMIP ini diketahui beroperasi secara bebas tanpa pengawasan otoritas. Kehadiran bandara swasta tersebut dianggap janggal karena tak diawasi oleh bea cukai maupun imigrasi. Bahkan Menteri Pertahanan, Menhan, Syafri Syamsuddin menilai penemuan ini sebagai aktivitas yang dapat membahayakan kedaulatan ekonomi negara. Menurutnya, keberadaan bandara tanpa pengawasan BA Republik di dalam Republik. Menurut laman Kementerian Perhubungan, Bandara IMIP memiliki kategori non-kelas dan mempunyai status operasi khusus dan penggunaan domestik. Bangka Belitung. Dan setelah itu saya balik karena ada rapat dengan Bapak Presiden. Jadi saya tidak ikut serta dalam tim yang turun di IMIP. Tapi itu kan bagian dari nikel, dari ESDM juga ada ditugaskan nggak untuk investigasi juga? Soal Bandara IMIP itu dari ESDM ada yang turun tangan nggak Pak? Di Morowali? Kemarin Satgas PKH, saya kebetulan pada satu hari sebelumnya saya ikut mendampingi tim di bawah pimpinan langsung oleh Pak Syafri. Saya ke Bangka Belitung dan setelah itu saya balik karena ada rapat dengan Bapak Presiden. Jadi saya tidak ikut serta dalam tim yang turun di IMIP. Tapi itu kan bagian dari nikel, dari SDM juga ada ditugaskan nggak untuk investigasi juga atau bagaimana? Di bandara itu kan ada Kementerian Teknis yang mengaturnya. Kalau kami di bidang pertambangannya, Kementerian SDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya. Tapi dalam pengamanan objek yang ada di bandara itu merupakan kewenangan daripada Menteri Teknis. Ada dugaan aktivitas tambang ilegal nggak Pak? Sampai dengan sekarang kita tunggu laporan dari tim. Tapi saya harus mengatakan bahwa siapapun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya seperti BPKH ataupun menambang di areal yang ada nikelnya atau ada tambangnya tapi tidak ada izinnya, tetap akan diproses secara hukum. Arahan Presiden seperti apa Pak Bahlil? Arahan Presiden seperti apa Pak? Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum. Pak, terkait dengan relaksasi ekspor seperti apa ya Pak? Kebanyakan kemarin itu itu bilang kalau misalnya pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah itu sedang menurun 8%. Salah satunya gara-gara ekspor di Freeport itu tertahan. Kira-kira misalnya dari Kementerian SDM sendiri relaksasi ekspornya? Saya harus mengatakan bahwa untuk ekspor konsentrat Freeport tidak ada yang tertahan. Semuanya sudah selesai dan sekarang waktunya udah selesai. Jadi nggak ada yang ditahan-tahan ya. Pak, terkait dengan prajurit TNI Pak untuk menjaga kilang ini, sikap SDM gimana Pak? Prajurit TNI untuk menjaga kilang minyak Pak? Yang gimana? Dari Pak Menhan Pak. Oh ya, saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara. Tapi nggak masalah Pak? Oh, nggak ada masalah. Itu daripada orang sabotase. Jadi aparat keamanan, TNI, polisi itu penting. Sudah ada ancamannya Pak? Ya kita lihat, kalau itu ancamannya kita lihat, potensi itu kan selalu kemungkinan ada ya. Oke. Pak, kemarin Kalau rapat sama Purbaya soal itu LPG gimana Pak? berapa banyak Pak tambahan LPG-nya Pak? Sorry. Subsidi LPG Pak? Apa itu?
Rapat soal subsidi LPG, Pak. Oh ya, kemarin kami melakukan rapat dengan Menteri Keuangan Pak Purwaya dan Kepala Biro BUMN Pak Doni untuk membahas tentang subsidi LPG menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Kan harus kita memastikan semuanya harus clear, termasuk stok BBM, karena kemarin sama-sama Pertamina juga. Di situ di salah satu disepakati adalah ada kenaikan volume LPG dari 8, kurang lebih 8,2 menjadi 8,4 atau 8,5, angkanya saya lupa, dan itu sudah disetujui, jadi nggak ada isu ya. Menanggapi polemik bandara di Morowali, Sulawesi Tengah yang diduga beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara, Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa buka suara. Dikutip dari Tribun News, dalam keterangannya saat menghadiri rapat di Kemenko Perekonomian, Rabu, 26 November 2025, Purbaya menduga ada izin khusus yang diberikan terhadap operasi bandara. Kendati demikian, dirinya mengaku siap mengirim orang bea cukai untuk melakukan pengawasan di lokasi. Sementara itu di sisi lain, Wakil Menteri Perhubungan, Wamenhub, Suntana membantah soal dugaan Bandara Morowali yang beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara. Suntana memastikan jika bandara itu sudah resmi terdaftar di Kemenhub dan sudah memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan. Menurutnya, pemerintah sudah menempatkan sejumlah personel lintas instansi di bandara tersebut untuk memperkuat pengawasan. Ia juga menegaskan bahwa bandara ini tidak ilegal dan sejak awal berdiri sudah memiliki izin resmi hingga melalui mekanisme pengawasan pemerintah. Suntana menerangkan jika Bandara Morowali hanya melayani penerbangan domestik bukan internasional. Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan siap menugaskan pegawai bea cukai di Bandara Morowali, Sulawesi Tengah. Hal ini menanggapi isu terkait dugaan beroperasinya Bandara Morowali tanpa kehadiran otoritas negara. Kelihatannya dapat izin khusus waktu itu dulu. Anda mesti tanya ke siapa ya, bukan ke kita. Kalau mau dikasih, petugas bea cukai, ya kita siap ya, orang bea cukai banyak, kata Purbaya usai menghadiri rapat di Kemenko Perekonomian, Rabu, 26 November 2025. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perhubungan, Wamenhub, Suntana membantah terkait dugaan beroperasinya Bandara Morowali, Sulawesi Tengah tanpa kehadiran otoritas negara. Wamenhub Suntana memastikan bahwa bandara tersebut resmi terdaftar di Kementerian Perhubungan, Kemenhub, dan telah memiliki perizinan sesuai ketentuan. Suntana bilang, pemerintah sudah menempatkan sejumlah personel lintas instansi di bandara tersebut untuk memperkuat pengawasan. Mengenai Morowali, kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana dari Bea Cukai, dari Kepolisian, dari Kemenhub sendiri sudah ada Dirjen Otoritas Bandara ke sana. Jadi kami sudah turun ke sana, kata Suntana di Kemenko Perekonomian, Rabu, 26 November 2025. Suntana juga menegaskan bahwa Bandara Morowali ini bukan bandara ilegal. Dia menjelaskan, sejak awal bandara tersebut memiliki izin resmi dan telah melalui mekanisme pengawasan pemerintah. Sudah itu. Jadi itu sudah ada perizinan dari negara dan memang ada cara mengontrol dari itu sudah ada dan kemarin diperkuat dengan kehadiran personil dari lintas terkait, ungkap dia. Di sisi lain, Wamenhub Suntana menyebut Bandara Morowali hanya melayani penerbangan domestik. Itu domestik bukan internasional, tegasnya. Sebelumnya Menteri Pertahanan Sjafri Syamsuddin Geram lantaran adanya dugaan bandara yang tidak memiliki perangkat negara bertugas di Bandara Morowali, Sulawesi Tengah. Sjafri menyebut hal ini merupakan anomali yang terjadi di NKRI. Hal itu disampaikan Menhan saat meninjau bandara di lokasi pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah. Sjafri menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali. Kondisi ini dikhawatirkan membuat kedaulatan ekonomi Indonesia menjadi rawan. Ia menekankan perlunya deregulasi dan peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik krusial nasional. Pihaknya menegaskan bahwa negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional. Menhan juga berjanji akan melaporkan semua temuan dan evaluasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya, tegas Sjafri. Diketahui sebelumnya, publik digegerkan adanya bandara yang beroperasi diduga tanpa pengawasan dan otoritas negara di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah.
Dugaan itu berdasarkan penemuan dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Satgas PKH, yang dipublikasikan melalui Instagram resminya. Ada sentimen lain, Pak? Ya, menurut saya gini, ketika investor merasa ekonomi baik dan program pembangunan yang kita sekarang mulai jalan, mereka akan berinvestasi, pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat kebetulan akan terjadi. Jadi fondasi HSG adalah program perusahaan yang bergantung dengan ekonomi. Pada dasarnya nanti akan dilakukan oleh fondasi ekonomi. Jadi kalau bagus terus sekarang mungkin orang belum cepat itu ya. Tapi kan sektor pasar modal kan buat looking, orientasi ke depan mereka bisa itu. Baik ya benar. Boleh ngomong gitu ya. Ya kita kalau depan segalanya kita kolasikan ke saham, investing. Mungkin nggak sekarang tapi mereka kan melihatnya ke depan. Ada beberapa yang gorengan tapi yang lain bisa naik juga. Jadi kalau ada optimisme di perekonomian itu nggak akan naik. Wah mantap. Tapi yang insentif itu udah mau dikeluarkan Pak insentif. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.